Puji nama Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat hidup baru ya, yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Puji nama Tuhan. Somin pada detik-detik terakhir ya. Iya. Karena dia pegang omongannya Sosonya di pembicaraan kita di grup baca Alkitab. Iya. Jodoh akan datang kalau dia baptis. Somin, where are you? Iya, saya rasa begitu. Makanya dia cepet-cepet harus baptis supaya jodoh datang. Oh enggak ya? Enggak ya? Iya enggak lah, saya gurau. Ya saudara, saya tadi mau berangkat itu sempat nemenin suami saya makan. Saya bilang, kok saya badannya panas ya? Saya bilang, dia pegang, oh ya rada anget sih ya. Terus saya duduk tadi memang, kok tolong doakan saya sekali lagi. Kok kayak saya rada enggak enak gitu loh badannya, enggak tahu ya. Mungkin karena terlalu panas, makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak masuk neraka. 41 aja sudah kepanasan begini ya. Ya. Saudara, tolong sembari doakan saya supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Hari yang membuatkan saya ini, tepuk tangan. Saudara, saya ini gaptek ya. Apa? Oh enggak usah. Nanti aja kalau enggak dalam nama Yesus tidak. Kok nanti kalau masa kalah sama jemaat yang beriman. Enggak. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih Pastor Hari yang sudah bikinkan saya slide ini ya. Karena saya gaptek nggak bisa bikin, belum bisa. Mau belajar itu sulit aja ya. Mungkin karena udah ya nggak ada waktu. Suami saya juga gaptek ya kok ya. Faktor enggak juga lah ya. Sebenarnya enggak juga. Ibu Gembala kan bilang, pokok mau belajar Ci Aino, pokok mau belajar. Masalahnya ini waktu dan yang ngajarin saya ini loh yang enggak ada. Mau ketemu sama Om Isaac yang bersedia ngajarin saya juga belum sempat. Saudara, tema kita di bulan ini adalah berbicara tentang kasih karunia. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul bertumbuh dalam kasih karunia. Saya tadi disuruh nginjak tanah berapa kali ini, saya udah pindahin. Brok gitu baru pindah. Ya saya sudah pencet tuh, kenapa nggak bisa? Yang ini kan udah di on kok, sorry. Udah on. Kalau enggak bisa langsung dari sana aja ya, Somin ya. Ya, itunya mungkin harus kenalan dulu sama saya. Jadi kan saya enggak pernah pakai itu. Belum itu. Bisa kita baca 2 Petrus pasal yang ke-3 enggak di ini ya. Oh, sorry. Ya, saya baca untuk kita semua. Ayat dari bertumbuh dalam kasih karunia adalah 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bertumbuh dalam kasih karunia itu adalah firman Tuhan ya. Jadi perintah Tuhan karena dikatakan tetapi bertumbuhlah. Di situ ada kata lah, berarti menunjukkan ini suatu kalimat perintah. Kita itu harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita akan belajar terlebih dahulu pindah ke arti. Apakah sebenarnya arti dari kasih karunia itu?
Kasih karunia itu yang kita kenal juga dengan sebutan anugerah, itu berarti menerima apa yang seharusnya tidak kita terima. Itu namanya kasih karunia. Sebenarnya bukan hak kita untuk menerima, tetapi kita terima itu. Berarti itu namanya kasih karunia atau anugerah. Seperti firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Pastor Hari dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Itu yang namanya kasih karunia. Itu yang namanya anugerah. Sepantasnya kita berdosa ya kita mati dan kita masuk neraka. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sehingga kita yang tidak layak menjadi layak untuk menerima kasih karunia itu. Saudaraku, kita akan belajar kepada satu contoh yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau 2 minggu lalu Pastor Fajar menyampaikan 2 contoh yang menerima kasih karunia itu adalah perempuan yang kedapatan berzina, ya. Lalu yang satunya kalau nggak salah Zakius, ya menyebutkan itu. Ya saya tidak mendengarkan lagi tapi saya berusaha mengingat. Jadi Pastor Fajar menyampaikan contoh itu. Nah sore hari ini saya akan menyampaikan satu contoh yang tidak asing lagi untuk kita semua. Dari pelajaran ini kita bisa belajar bersama bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kasih karunia. Karena tadi judulnya bertumbuh dalam kasih karunia. Dan itu perintah, kalau itu perintah mestinya kita lakukan. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia. Ada caranya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak menjauh dari sumber kasih karunia. Kita akan belajar dari contoh seorang perempuan yang punya suami banyak, yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di sumur. Ya, tante, di sumur ya. Saya akan membacanya pelan-pelan untuk kita semua. Itu kita ambil dari Yohanes pasal yang keempat. Langsung saja saya akan membacanya mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini caranya yang dia lakukan untuk dia bisa bertumbuh di dalam kasih karunia. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tulisannya kecil-kecil ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, ini terjadi percakapan. Si perempuan Samaria ini tahu bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap mengadakan komunikasi, perbincangan, percakapan dengan Tuhan
Yesus. Inilah yang saya katakan cara pertama, dia tidak menjauh dari sumber kasih karunia itu. Karena ketika dia ada kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan Yesus yang dia tidak tahu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah sumber kasih karunia itu, tapi dia tetap tuh ngobrol sama Tuhan Yesus, berbincang-bincang. Malah dia katakan, kata perempuan itu dalam ayat yang ke-11, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi cukup panjang. Karena menurut cerita, si perempuan ini ngapain toh carinya air di siang bolong? Karena dia tidak mau bertemu banyak orang. Dia sadar siapakah dirinya. Dia sadar bahwa dia itu orang yang semestinya itu ditolak oleh banyak orang karena perbuatannya. Tetapi akhirnya dia tetap mengadakan percakapan itu dengan Tuhan Yesus. Ngobrol. Saudara, inilah yang saya maksud. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia, kita jangan menjauhkan diri dari sumber kasih karunia itu. Tetapi justru kita akan harus semakin dekat dengan sumber kasih karunia itu supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Saya sangat mengimbau untuk saudara-saudara, sayangnya tidak ada di tengah-tengah kita beberapa orang ya yang sudah mengambil kesempatan untuk baptis itu, mestinya kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia itu. Nanti akan saya sampaikan berikutnya ya saudara. Jadi ingat saja yang pertama, kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia, mari kita tidak menjauh dari sumber kasih karunia itu. Tidak jauh berarti dekat ya. Sebenarnya bukan hanya dekat, tetapi melekat, saudara. Ya, tidak hanya dekat, tetapi melekat. Kalau nggak salah, Bapak Gembala menyampaikan tentang Yohanes pasal 15 ini ya, tentang pokok anggur. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Tolong zoom in, pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8 supaya saudara tahu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita ini diumpamakan sebagai ranting dan Bapak itu adalah pokok anggurnya. Ranting itu akan berbuah apabila dia tetap melekat pada pokok anggur itu. Kalau ranting itu terlepas, dia akan menjadi kering dan tidak dapat menghasilkan buah. Kalau kita mau bertumbuh, kita tidak hanya dekat tetapi melekat. Amin. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia, tidak hanya dekat tetapi sangat melekat. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Kalau di luar Tuhan kita bahkan dibuang seperti ranting itu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Olehnya mari kita menjadi semakin melekat seperti ranting itu. Tuhan Yesus mau supaya kita semua seperti ranting-ranting itu melekat. Ya, jadi saudara, ya, jika kita tidak boleh jauh dari sumber kasih karunia, tetapi kita harus dekat, bahkan lebih melekat supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia. Ini mungkin prinsip penting yang perlu kita ingat. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia, mari kita dekat Tuhan dan melekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua yang akan kita pelajari kembali dari Yohanes pasal yang keempat tadi, saudara nanti bisa baca di rumah ya. Saudara, Bapak Gembala kan menghimbau untuk kita ini baca Alkitab. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah baca. Tapi ini ada grup khusus yang namanya BAB. Ya, jangan ketawa, bukan buang air besar ini ya. Tapi baca Alkitab bersama. Ya, di situ saya lihat ada beberapa. Saya pikir saudara ini ya, jemaat di sini tuh kreatif loh. Jawab-jawabnya itu oke loh. Ya, sebagai jemaat biasa. Ya, bukan hamba Tuhan. Itu jawabnya oke loh. Walaupun pada akhirnya akan diselingi ketawa-ketawa, ya. Kalau Musa nanti bakal jadinya pesulap itu katanya Lydia ya. Itu kan bikin grup jadi rame. Saya sih seneng ya. Memang kalau saudara masuknya jadi terlambat, saudara bakal mesti ngulangin dari yang pertama. Ketika saya memutuskan saya baca Alkitab, saudara, apalagi tahun ini tuh saya mengambil keputusan ya untuk diri saya sendiri. Pokoknya sesibuk apapun, sengantuk apapun, sebelum tidur ada waktu saya selalu baca Alkitab. Itu tahun ini nih saya mengambil keputusan. Itu berat loh saudara. Ya Pak ya? Iya, banyak yang gini-gini kok. Karena itu pengalaman pasti ya. Berat, baca Alkitab itu berat. Lebih enak baca koran atau komik. Begitu ya, mungkin lebih oke, lebih bisa lihat yang lain. Tapi tahun ini benar-benar saya ngambil komitmen untuk baca. Lah sebenarnya saya itu melanjutkan, kan prinsip saya itu sebenarnya tidak perlu mengejar 1 tahun itu selesai. Tapi slowly tapi ngerti begitu ya, nggak apa-apa juga. Nah ini akhirnya saya mau ngikut, ini Bapak Gembala punya himbauan. Saya akhirnya ngejar baca terus itu saudara. Sampai akhirnya saya kebut itu sampai berapa hari. Akhirnya saya bisa join dengan yang lainnya termasuk Bapak Gembala untuk mengikuti per harinya. Begitu ya saudara. Jadi saya ikut. Saya dengarkan lihat jawaban dari Tante Lina. Mana Tante Lina nggak datang. Ya Tante Lina oke juga loh ya. Oke juga. Puji nama Tuhan. Dan saya mendengarkan yang waktu doa malam itu, oh ini jemaat biasa tapi jawabannya oke loh ya. Luar biasa, pinter-pinter. Ini yang pinter adalah Bapak Gembala karena enggak, maksudnya itu dari jawaban itu kita bisa belajar loh. Kita bisa ambil itu untuk bahan khotbah. Mereka enggak ngerti itu rahasianya kita, tapi saya bocorkan. Yang kedua saudara, percaya kepada yang memberi kasih karunia ya. Tadi kita harus melekat, kita harus dekat kepada sumber kasih karunia itu. Dan yang kedua sekarang ini kita percaya kepada yang memberi kasih karunia. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kembali lagi kepada slide tadi ya. Yang kedua, percaya kepada sumber kasih karunia yang memberi kasih karunia itu. Saudara, sebenarnya dalam cerita ini, percakapan antara perempuan dengan Tuhan Yesus ini, perempuan ini sebenarnya ada tidak percayanya loh kepada Tuhan Yesus. Kalau perhatikan ayat yang ke-10 tadi itu mengatakan demikian. Sampai 12. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Ini saya menilainya sebagai suatu ketidakpercayaan. Karena dia begini, berbicaranya itu menerimanya sebagai satu pemikiran secara logika. Yesus Kristus itu berbicara secara rohani, tetapi menangkapnya perempuan ini secara logika. Yesus, engkau tidak punya timbal. Dan sumur ini sangat dalam. Mana mungkin engkau akan mendapatkan air itu? Enggak percaya. Ya toh? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ya. Yang minum air dari sini bersama-sama dengan anaknya dan ternaknya? Itu sebenarnya pengertian saya kurang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara, makanya untuk tindakan berikutnya yang harus dilakukan itu adalah harus percaya kepada yang memberi kasih karunia. Untung saja si perempuan ini tidak tinggal di dalam ketidakpercayaannya. Ya. Ini percaya yang bukan sekedar percaya, saudara. Tetapi percaya yang benar-benar saya tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata yang bisa saya ucapkan. Pokoknya percaya sungguh kepada Yesus sebagai sang pemberi kasih karunia. Itu yang harus kita lakukan apabila kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Jangan sebagai orang percaya yang hanya percaya. Artinya apa? Datang ke gereja ya sudah, pokok datang duduk, dan kalau melayani ya sudah melayani, main musik tanpa sesuatu yang berarti. Tetapi kita harus punya percaya yang berbeda dari yang seperti itu. Percaya yang sungguh-sungguh yang harus kita punyai di dalam kehidupan ini. Saya boleh ambil contoh nih seperti ini saudara ya. Contohnya dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini saya senang saudara. Ya, contoh iman ini tuh saya senang. Iman yang seperti ini nih, yang bakal membuat kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Oh, tidak menjawab. Ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku karena anakku kerasukan setan. Yesus tidak menjawab. Yesus cuek. Kalau saudara mau tahu Yesus cuek itu dalam peristiwa ini. Saul juga pernah dicuekin sih ya. Kalau kita dicuekin kan gak enak ya.
Tapi perempuan ini enggak apa-apa loh. Coba saya baca selanjutnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mulai jawab Tuhan Yesus. Aku ini cuma diutus untuk umat Israel. Untuk kamu orang Kanaan enggak. Gitu. Tapi apa yang dilakukan? 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sudah mulai menyinggung perasaannya. Ya, sudah mulai menyinggung ini. Ya, masa diumpamakan sama anjing. Tapi perempuan ini luar biasa percayanya kepada sang pemberi karunia itu. Tidak putus sampai di situ dikatakan, kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini percaya yang bukan sekedar percaya, saudara. Olehnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Ayat 28 katakan, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika dia mempercayakan kepercayaannya kepada sang pemberi karunia, maka imannya itu iman yang bertumbuh. Akhirnya menjadi berbuah. Melihat apa? Melihat anaknya menjadi sembuh. Percaya yang tidak sekedar percaya itu akan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Sekali lagi mari kita tidak menjadi orang percaya yang sekedar percaya. Datang ke gereja cuma mau manasin bangku aja. Jangan seperti itu. Ya kalau nggak datang nanti pasti ditanyakan sama Bapak Gembala. Kan saya sering begitu ya. Sering begitulah, jadi gembala itu ya memang begitu, nggak ada satu ya dilihat. Ya jangan saudara merasa ndak enak kok bolak-balik Pak Pendeta ini tanya sih. Gitu. Ya gembala itu seperti itu. Kalau saya nggak gembala begitu bisa berbeda. Iya saudara, paling ya hanya orang-orang dekat, lo minggu kemarin kok nggak datang ngapain? Gitu. Ya, atau kemana? Saya jarang tanya kepada yang lain. Lah kalau bapak sama ibu gembala mungkin dia akan tanya terus. Jadi kalau ditanyain ya jangan risih gitu loh. Karena begitulah gembala. Ya saudara. Tapi kita tahu kebenaran firman Tuhan ya saudara. Pada sore hari ini kita bertumbuh dalam kasih karunia. Yang pertama, jangan menjauh tetapi semakin melekat. Ya. Dan yang kedua, mari kita percaya. Tidak sekedar percaya. Ya. Percaya bukan sekedar percaya, tetapi percaya yang sungguh akan menolong kita bertumbuh dalam kasih karunia. Mau percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Haleluya. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Meninggalkan kehidupan yang lama. Kita akan kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat tadi, ayatnya yang ke-15 lagi sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yang ketiga, kita harus meninggalkan perbuatan atau kehidupan lama kita. Saudara, sekali lagi ingin saya ceritakan kepada saudara tentang latar belakang dari
Perempuan ini yang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus sebenarnya adalah perempuan dalam tanda kutip yang tidak baik. Ya. Satu orang punya 5 suami. Hebat ini ya. Kalau saya zaman dulu hidup begitu, pantesan saya kok nggak laku-laku lah. Satu perempuan dia punya 5. Ya, saudara, pantesan. Ya, saya ini suka bilang begitu kan, saya menikah pada usia 53 tahun. Ya saudara, 53 tahun ini belum menikah sama sekali ya saudara. Jadi pacaran sih saya pacaran, cuma ya apa yang lainnya mungkin belum tahu, yang mungkin Agatha dan suaminya belum tahu ya. Pacaran, cuma menikahnya usia 53 tahun. Ya. Kalau saya melihat perempuan-perempuan yang sampai punya suami 3, saya bilang pantesan saya nggak laku-laku. Orang ini satu punya 3. Ya, saudara. Nah, saudara, ini Tuhan Yesus itu berbicara itu begitu tepatnya, masuk sasarannya. Ya, saudara. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku nggak punya suami. Benar katamu. Kamu punya 5 suami, yang sekarang ini sama kamu bukan suamimu. Jadi dia punya 6 laki, saudara. Coba, hebat tolak perempuan ini ya. Ya hebat sekali saudara. Nah saudara, ini Tuhan mau kehidupan lama dari orang ini mau dibersihkan. Makanya Tuhan korek. Tahu korek ya? Bukan korek zres itu. Lalu muncul api. Ya, digali. Ya, digali, thank you. Dikorek itu bahasa Jawa kali ya. Sorry. Kadang-kadang ya begini loh saudara ya. Terceplos kata-kata Jawa yang mungkin saudara enggak ngerti. Ya, digali. Makanya dikepoin sama Tuhan ya. Enggak lah ya bener digali itu tadi. Akhirnya dia mengatakan sesuatu yang memang sesuai dengan kehidupan lama dari perempuan ini. Ya. Saudara, dari sini kasih karunia-Nya Tuhan itu bekerja di dalam perempuan ini. Ketika itu perbuatan daging, perbuatan lamanya ketahuan oleh Tuhan Yesus, dari situlah semakin bekerja Roh Allah di dalam kehidupan perempuan ini, dan dia merasakan kasih karunia yang luar biasa. Kan dikatakan barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Pikirnya dia itu secara jasmani air itu membuat tidak haus lagi, makanya dia minta supaya nggak perlu datang. Intinya dia memang tidak mau ketemu banyak orang. Karena dia malu dengan apa yang telah dia perbuat. Saudara, dia tidak mau. Dan dia sebenarnya pengen tuh dilepaskan. Ya saudara. Saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Perempuan ini pengen loh dilepaskan. Ya, mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan lama yang sulit untuk dilepaskan. Makanya tindakan kita percaya sungguh kepada sumber kasih karunia itu dan buat kita melekat kepada sumber kasih karunia itu. Maka kekuatan Allah itu mengalir dan kita akan ditolong Tuhan untuk bisa melepaskan apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Ya saudara, perempuan ini seperti itu. Dan dia menerima kasih karunia. Kata perempuan itu kepada Tuhan, berikanlah aku minum. Ini artinya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Begitu saudara. Siapa sih kita yang bisa melepaskan kita dari kebiasaan yang tidak baik? Sulit. Kita ini manusia tak berdaya, tetapi kita punya Tuhan yang berdaya. Dia bakal memampukan kita untuk kita bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita masih kerjakan mungkin sampai saat ini. Ya saudara, saudara,
Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ini bukti bahwa ada langkah yang dikerjakan oleh perempuan ini. Tapi sebelumnya saya ingin katakan kepada saudara, mengapa kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita? Karena kehidupan lama itu akan menghambat pertumbuhan dalam segalanya, ya saudara. Dalam hidup, dalam kasih karunia itu. Jadi kalau kita masih mengerjakan terus, kita tidak bakal bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan lagi adalah tanda-tandanya atau akibat menerima kasih karunia. Dalam ayat yang ke-28 dari pasal itu tadi, Yohanes 4. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya itu lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" 28 menunjukkan kepada kita ada yang dia kerjakan setelah dia mengalami kasih karunia di dalam Kristus itu. Dia tidak diam. Dia tinggalkan tempayannya, tidak kembali ke rumah tanpa berbuat sesuatu. Tetapi dia katakan, "Mari kita lihat," dikatakan. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Artinya apa? Dia mau menawarkan kepada yang lain. Ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan. Setelah menerima kasih karunia, dia tidak berdiam diri, tetapi ada supaya apa? Ada banyak orang yang melihat. Di sana ada Kristus, di sana ada Kristus, di sana ada Kristus. Ayo kita menjadi percaya kepadanya. Kita yang sudah menerima kasih karunia, saudara. Ya, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Ya, jangan tidak melakukan apa-apa, tetapi mari kita melakukan apa-apa. Yang pintar bahasa Inggris, ya, hari ini dengan adanya youth yang dibentuk ini luar biasa ya, bisa mengajari mereka untuk memberitakan Injil. Yang bisa berbahasa Inggris, temuin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan kita mengeluarkan air mata kita untuk persoalan kita saja. Mari kita menangis untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Kadang kita terlalu banyak menangis untuk persoalan yang kita hadapi, untuk mungkin sakit penyakit yang diderita. Tetapi mari kita belajar menangis untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal kasih karunia. Mari saudara bertumbuh dalam kasih karunia bersama-sama. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia bersama-sama. Semakin melekatlah, semakin percayalah, dan mari meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selamat menempuh hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.